Penasaran sekali ya dengan tema kita hari ini, yaitu kopiah khas Tanah Laut. Iya, langsung saja mungkin kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Bapak Masturi, untuk menjelaskan apa sih Pak kopiah khas Tanah Laut pembeda dengan kopiah-kopiah lainnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Setiawan. Jadi mungkin penasarannya harus ditahan sampai hari Minggu nanti. Insya Allah hari ini, pagi ini saya tidak akan mengobati penasarannya. Jadi sampai 3 hari ke depan harus tetap penasaran. Oh gitu ya Pak ya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan sebuah gambaran umum dan sisi kebijakan maupun apa korelasi antara kondisi kemasyarakatan dengan pertumbuhan ekonomi ini dengan sebuah kebanggaan daerah. Jadi daerah itu sebuah pertanda memiliki kemajuan adalah memiliki ciri khas atau memiliki region branding. Kalau di kota sebutnya city branding ya, karena kita bukan kota ya, tapi kabupaten, saya nyebutnya region branding, sebuah merek daerah. Di sini adalah identitas sekaligus ciri khas dan menjadi karakter begitu. Dan ini sebenarnya ada di semua sektor. Mau kita bisa mengenal ketika kita bicara apa itu tanah laut, apa itu Plehari, bisa kita menyebut Plehari adalah sentra sapi misalnya, Plehari adalah sentra jagung. Itu juga sebuah ciri khas karakter. Dan tentunya kita ingin menggali lebih dalam lagi, bukan hanya pada satu sektor, tetapi seluruh sektor akan mewarnai karakter tanah laut ini. Nah, dari sisi dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang sebagian tugas kami selain ketenagakerjaan adalah membina IKM, para pelaku industri pengolahan, kita ingin mencoba pertama menghargai dan mengapresiasi salah satu produk budaya khas kita dari leluhur kita, yaitu kain sasirangan. Nah, kain sasirangan ini sejarahnya luar biasa, dan ketika saya mencoba menyelami lebih dalam lagi, ternyata kita akhirnya mengakui peradaban dan cara berpikir leluhur kita itu ternyata lebih maju dari kita. Kita nggak akan terpikir mungkin sekarang hanya melihat sasirangan dari view tampakannya, tetapi ternyata kita mencoba menyelami cara mengolah. Betapa kita membayangkan dulu sejauh itu bisa berpikir hanya dengan sebuah jelujur, jahitan, itu lalu dilakukan pencelupan warna menghasilkan sebuah kejutan view yang kita lihat saat ini. Nah, jadi literasi tentang bagaimana proses mengolah itu penting. Nah, ini yang saya katakan kenapa kita ingin mengapresiasi kain sasirangan. Nah, ini sebelum menuju pecinya ya, kita berlatar belakang mencoba mengapresiasi dan mengangkat ini sebagai kebanggaan kita, kebanggaan Banua, Kalimantan Selatan umumnya. Jadi berlatar dari belakang situlah, maka kita melihat sekarang penggunaan kain sasirangan ini kemana saja, untuk apa saja. Rasa penghormatan kita salah satunya mencoba meningkatkan pemakaian ke busana kita ini sampai ke penutup kepala begitu. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang kedua, bahwa di situasi pandemi Covid memang kita semuanya, bukan hanya IKM saja, semua kita menghadapi permasalahan ekonomi, maka kita dituntut untuk kreatif. Dan dari tekanan ini mendorong kita produk yang mengalami stagnasi, mungkin orderannya sepi karena bosan atau karena tidak ada pasarnya, coba dengan ide kreatif muncul produk baru dengan bahan yang sama. Nah, ini latar belakang keduanya untuk memutar ekonomi selain penghargaan kita ini. Jadi kita kombinasi melihat budaya, melihat peradaban dulu yang saya pikir saya sangat mengagumi bagaimana orang dulu itu membuat sasirangan begitu, yang sekarang kita kaji, kita kembangkan dengan kaitannya dengan ekonomi ini tidak boleh dipisahkan. Nah, ternyata berasal dari budaya kita bisa menghasilkan rupiah. Nah, ini latar belakang kenapa munculnya ide seperti ini, dan didorong lagi dengan amanat Pak Bupati gitu kan, dengan visi misi mengembangkan ekrab ekonomi kreatif dan industri kreatif yang tertulis jelas di dalam visi misi dan di RPJMD dengan pasang target di sana. Tentu spirit untuk berkreatif ini kita tanamkan pada pelaku IKM kita, dan ini produk kopiah khas Tanah Laut ini adalah perwujudan
kesemuanya tadi. Pertama tentang bagaimana penghargaan, penghormatan kita kepada kain sasirangan untuk kita tingkatkan ke dalam fashion budaya busana kita di menutup kepala, ekonomi dan spirit kreatifnya itu. Jadi 3 hal ini saya pikir yang harus dipahami dulu oleh warga kita Tanah Laut, sehingga kalau paham ini maka bukan hanya melihat tampilannya tetapi akan bisa mencintai proses berpikirnya, proses berkreatifnya, proses berkekayaan intelektualnya. Nah itu mungkin yang pertama bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa. Dan sulit untuk membongkar ya penasaran ini karena tidak boleh ini. Jadi bagaimana saya ini untuk membongkar ya, baik itu filosofinya ataupun juga karakter dari peci tersebut. Jadi agak sulit ya, 3 hari ya kita nunggu nih ya. Tunggu tanggal mainnya. Aduh. Jadi memang tren desain produk kerajinan ini sangat cepat berubah memang sih ya. Jadi tapi peningkatan kreativitas inovasi perlu dilakukan, namun tetap mempertahankan ketradisionalan originalitasnya. Ya, dan apa nih yang saya bongkar lagi nih setelah tidak boleh ini terkait peci ini Pak, mungkin ada sedikit gambaran terkait peci ini Pak. Iya, yang pertama sumber daya pembuatan ini tentu kita ingin warga kita yang memiliki keterampilannya itu pertama yang bisa kita gali ini sebagai kekhasan. Nggak ada artinya kalau kita mengklaim khas kalau sumber daya manusianya itu bukan kita yang membuat. Insya Allah peci khas Tanah Laut ini benar-benar pengrajin Tanah Laut yang membuat. Betul. 32 orang yang sudah kita latih dan kita kenalkan baik latar belakang maupun filosofi dan teknik membuatnya, ini sudah kita bekali baru-baru tadi dengan partisipasi pihak ketiga dan teman-teman dari ASEPI yang memobilisasi teman-teman yang berpotensi begitu. Nah ini pertama saya ingin katakan, kita harus berani katakan khas. Kenapa? Yang memproduk kita sendiri. Kalau ternyata produk yang kita temui ini produknya dari luar, kita impor dari luar, saya pikir kita nggak bangga mengklaim sebagai khas. Pertama itu. Yang kedua juga khas dari sumber daya bahan bakunya. Bahan bakunya kain sasirangannya juga lokal. Dan dasar dari peci ini juga menggunakan peci khas lokal yang di tengah-tengah kita cukup banyak tersedia, yang biasa dipakai para ulama-ulama kita, santri-santri kita yang sering pakai peci dalam kesehariannya. Itu basic dasar. Jadi sumber dayanya sekali lagi budaya lokal. Kalau kita mengemas suatu busana fashion tetapi dasarnya kita impor dari luar juga, ini saya pikir juga tidak kena. Jadi ini basicnya peci yang lokal, lalu kita kombinasi dengan sentuhan seni sehingga membentuk produk baru. Dan di sini menggambarkan bagaimana kita ingin mengangkat karakter Tanah Laut, diantaranya adalah heterogenitas, tetapi heterogenitas warganya, mata pencahariannya ini sampai sejauh ini kita harus bangga bahwa kita minim konflik atau mudah-mudahan tidak ada gitu. Artinya kebersatuan warga Tanah Laut dari keanekaragaman itu harus kita akui dan menjadi kebanggaan kita. Dan ini tercermin nanti tercermin di kopiah khas Tanah Laut itu. Di sana ada lilitan ikatan yang menggambarkan persatuan dari heterogenitas warga kita. Itu yang akan tergambar. Nah ini mengangkat berikutnya kepada sisi substansi produk. Ini yang pertama. Yang kedua juga kita mengenal Kalimantan Selatan termasuk Tanah Laut ini adalah daerah yang religius. Warganya di dalam hal pemahaman keberagamaannya itu menjadi ciri khas. Kita lihat bila bulan Maulid, bila haul kurus kumpul ini dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan sekarang tidak hanya mengenal pada bulan-bulan tertentu. Ini kemarin baru saja ada pelantikan kepala desa ya. Nah, saya lihat cara mereka mengekspresikan euforianya, diantaranya bahkan ada menggelar tablik akbar, mendatangkan para habaib, syukuran. Nah ini yang mau kita angkat dan ini menjadi brand di dalam kopiah ini. Cerminan religiusitasnya ada. Nah, diantaranya simbol yang kita ambil dari busana laung, ya busana laung. Salah satu unsurnya di sana adalah imamah. Imamah ini simbol yang
segitiga di depan yang menggambarkan bagaimana hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan sang Halik. Nah, ini simbolik dari karakter religiusitasnya. Ini yang akan tampak di dalam kopiah yang kita kenakan. Nah, ini bukan bocoran secara ini ya, tetapi ini memang saya ingin menekankan kepada yang kita angkat realnya di lapangan, di masyarakat, religiusitas, keberagaman. Dan penguatan yang ketiga, penguatan karakter tanah laut yang ikonnya Kijang Mas gitu. Nah, di peci ini akan tampil gambaran dari Kijang Mas itu secara siluet, jadi bukan secara utuh, tetapi kalau kita cermati justru proses kreatif itu di situ. Kalau kita melihat sesuatu ternyata langsung melihat Kijang tanpa berpikir melihat Kijang, itu saya pikir kekuatan kreasinya tidak cukup begitu. Tetapi bila kita melihat sampai harus berkernyit gitu kan, dari kita mikir dulu apa ini, dan terjadi eksplorasi imajinasi kita, itu berarti produk ini memiliki daya kreativitas. Nah, ini yang kita angkat. Ini yang ketiga. Yang keempat, terakhir, bahwa ternyata satu wujud itu bisa kita simbolikan bermacam-macam. Nah, yang saya katakan tadi simbolik dari Kijang, tanduk Kijang Mas gitu. Itu imajinasi kita juga akan tergambar kembali lagi ke sisi religiusitas. Akan terlihat ini adalah huruf lam alif. Nah, huruf lam alif, dan huruf lam alif ini huruf dasar pembentuk yang kita kenal dengan lam jalalah gitu ya, pembentuk kalimat Allah gitu kan. Nah, itu juga menggambaran dari sisi religiusitasnya. Dan ini dulu dari masukan para teman-teman kita yang bergerak di budayawan, bahwa lam jalalah ini dipakai oleh para leluhur kita untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi sisi budaya dan sisi hal-hal seperti ini juga akan terungkap dari kopiah kita begitu. Nah, ini gambaran produknya, tetapi nanti detailnya dan bagaimana, insya Allah kopiah ini akan diberi nama oleh Pak Bupati launching. Jadi saya tidak bisa sebutkan sini karena namanya masih di kantong Pak Bupati. Saya juga nggak tahu. Mungkin itu yang bisa secara umum kami gambarkan. Iya, semakin penasaran tentunya masyarakat tanah laut nih ya, terkait produk IKM yang satu ini yang luar biasa, yang penuh dalam arti ya. Betul. Jadi harus benar-benar dilihat. Kalau lihat langsung, gambar langsung ada, jadi tidak terlalu kita tidak terlalu mikir ya. Iya, jadi biasa-biasa saja nih kalau didalami baru tahu artinya ya. Banyak rahasia. Banyak rahasia di dalam. Iya Pak Basturi, dalam rangka ini Pak meningkatkan pembuatan para IKM ini, meningkatkan kualitas mereka dalam membuat ya. Apakah tadi Bapak Basturi katakan ada pelatihan? Apakah ada didatangkan yang kita tahu kan bahwa rajanya pengrajin itu di Yogyakarta atau gimana? Jadi apakah dalam pelatihan tersebut ada didatangkan dari luar mungkin untuk menambah kualitas produk ini semakin oke? Iya. Mas Fahru mungkin yang lebih ini, karena temannya Mas Fahru. Siapa Fahru? Iya, siap. Mohon izin. Memang Pak ya, kita ada kolaborasi Pak ya dari pengrajin di Jogja, desainer lah lebih khususnya Pak ya. Karena untuk lebih mendetailkan hasil karya kita. Maksudnya begini, gimana ya Pak ngomongnya Pak ya? Kerapian produk, mungkin spirit ketelatenan dalam mengolah yang di IKM kita belum ada, harus kita lengkapi dari sana. Tetapi konsep dasarnya pure anak-anak kita. Iya benar. Jadi memang dari pengrajin-pengrajin kita, jadi kita istilahnya kolaborasi. Influencer dari luar istilahnya kita datangkan, bagaimana nih produk kita biar layak pakai dan layak jual. Begitu. Iya. Kita kemarin mendatangkan ini Mas Fahru dari
Aruna Kreatif Iya, Yogyakarta. Aruna Kreatif. Oh, Yogyakarta. Tuh kan dia. Karena di sana terkumpul rekan-rekan desainer dan juga dekat dengan daerah, sudah cukup pengalaman dalam mengembangkan IKM. Iya. Dan ada ceritanya juga ini Bang Faru, pendengar sekalian, bahwa wujud yang ada saat ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Iya. Ini rasanya yang ketujuh ini. Oh. Jadi kita sudah mencoba produk pertama, kita buat 4 sampai 5, produk kedua lagi, ketiga. Setiap selesai produk ini kita minta pertama rekan kita dari Aruna Kreatif untuk meneliti kualitas produk jahitan, mungkin juga cara pengolahan yang simpel dan menghitung kain sasirangan berapa lembar yang habis begitu. Itu untuk menghitung nilai keekonomiannya gitu kan. Nah, dibimbing oleh di sana, tetapi setelah jadi kita pakai, kita kenakan, dan di situ ceritanya yang kadang-kadang ketika saya pakai, Mas Fahru pakai, lalu Mas Fahru kelihatan lagi bukan dari tanah laut, kayaknya dari Pulau Madura, gitu kan. Ada juga produk yang khasnya seperti itu. Betul. Kadang saya pakai, wah ini seperti pakai udang dari teman kita, sahabat kita dari Bali gitu. Jadi kita belum ketemu karakternya. Lama-lama kita nggak boleh putus asa, coba lagi, makanya mendengarkan para budayawan kita yang mengenal tanah laut, mengenal Kalimantan Selatan, mengenal budaya Banjar. Apa ini yang mau kita bikin beda dengan yang saya katakan tadi dari Bali, dari Madura, dari Purwakarta. Purwakarta juga sering mengenakan ini itu Mas Dedi itu ya, Pak Bupati dulu ya, sekarang jadi anggota DPR RI. Nah, itu sampai ke 6 kali dan ini yang ke-7 kali, lalu mulai dipakai oleh Mas Fahru dan teman-teman, wah sudah beda dengan yang lainnya, karena beda dengan yang lainnya kita bisa klaim kita tanah laut. Iya. Jadi 7 ini fix ya. Iya, ada 6 kali reinkarnasi. Bongkar pasang lilitan Pak ya. Bongkar pasang. Benar. Oh iya, ini handmade banget ini ya. Benar-benar handmade. Ini murni handmade. Pengrajin kita tanah laut. Iya, mungkin yang sedikit pabrikan yang di dalamnya saja ya. Iya. Kalau kita lihat, jadi kolaborasi juga mungkin ya dengan Iya. handmade dan juga. Yang mana hari ini sebuah tema yang mungkin sangat-sangat membingungkan ya karena kita mau ungkap tapi harus ditahan-tahan. Memang ini setelah kita pembicaraan tadi ini luar biasa, terobosan Kabupaten Tanah Laut Pak, terobosan baru Tanah Laut, terobosan dari semangat gotong royong dari bukan hanya pemerintah tapi juga para pelaku-pelaku IKM yang ada di tanah laut, yang tentunya ini akan menjadikan kekuatan ya untuk menghidupkan tanah laut, produk yang satu ini khususnya. Baik, langsung saja nih kepada Pak Masturi hari ini, apa sih Pak jadi tercetusnya kopiah ini? Apakah ada apa ya sejarahnya, ataupun juga memang siapa juga yang membuat arti-arti di dalamnya? Jadi ya dari awal-awal pencetusnya siapa nih Pak? Begini Mas Setiawan, para pendengar radio Tentung Pandang sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, memang proses kreatif ini tentu betul bahwa di belakangnya, di balik layar tentu ada pemicunya begitu. Pemicunya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah ini inisiasi dari Pak Bupati kita, Pak Bupati Pak Haji Muhammad Sukamta, yang pada kala waktu tertentu mengkomunikasikan ke saya dan menunjukkan beliau pernah dapat souvenir gitu, dapat souvenir dari luar daerah berupa busana tutup kepala tadi, gitu kan, tutup kepala tadi dengan yang uniknya itu sudah sangat terkenal itu ya, busana tersebut atau penutup kepala atau kopiah tersebut. Mungkin teman-teman banyak pernah mendengar peci Joko Karian ya, Joko Karian ya di Jogja itu ya. Nah dari sanalah beliau mencoba apakah tanah laut bisa bikin hal yang kreatif seperti ini begitu artinya. Nah disitulah awal muasal akhirnya kami bergerak dengan teman-teman ASEPI, dengan pengrajin, dengan pemerhati budaya begitu. Apa yang diinginkan beliau tentang kekhasan tanah laut, itu hanya sebagai contoh produk itu yang ditunjukkan beliau ke kami itu gitu. Bagaimana kita bisa menghadirkan ini begitu. Nah waktu itu sanggup nggak ditanya oleh beliau dan kita bilang insya Allah ini akan kita
proses Pak, tetapi kami izin memakan waktu yang lama karena bukan sekedar meniru, bukan sekedar meniru. Kita harus bagaimana bisa mengangkat karakter tanah lautnya yang perlu proses kreatif begitu. Nah, jadi memang asal muasalnya kita diminta oleh Pak Bupati, tanah laut harus punya sesuatu yang dari sisi pengembangan IKM yang bisa kita jadikan cindramata. Begitu awalnya gitu. Oh, jadi dari Bapak Bupati Pak ya menginginkan hal tersebut, namun perlu waktu lama, kita harus memikirkan dulu supaya beda dari yang lain dan bukan tidak menduplikat omnya orang ya Pak ya. Betul sekali. Dan mungkin Pak setelah disepakati bersama, mungkin lahir produknya dengan filosofi Kabupaten Tanah Laut, bagaimana menjelaskannya mungkin kepada pelaku-pelaku IKM yang nantinya akan membuat ini dari dinas kedai sendiri Pak? Iya, awalnya proses kreatif dan proses keinginan pimpinan kita yang akhirnya menjadi keinginan bersama itu perlu proses intervensi ke IKM tidak mudah, memang tidak mudah. Jadi apa sih untungnya dan apa sih maunya begitu kan? Nah, jadi kami dinas dengan ASEPI mencoba memproses ini, mengubah dari yang Pak Bupati ingin menjadi warga tanah laut ingin begitu. Nah, jadi termasuk IKM ingin dulu. Jadi kita mulai dari IKM pingin. Nah, setelah digambarkan konsep-konsep kita tawarkan, lalu bahan dan segala macam, tentu para IKM selain akhirnya memahami ini, maka bonusnya adalah sisi keekonomian. Maka tadi saya yang pertama saya katakan bagaimana penghargaan kita kepada budaya kita. Ketika IKM bertanya, apa yang saya dapatkan? Tunggu dulu. Apa yang bisa kita perbuat untuk mengangkat karakter kita, ciri khas kita? Saya pikir dengan kemampuan kita mengangkat itu, akhirnya bonus keekonomian itu ada. Dan Pak Bupati akhirnya juga menjawab, tidak sekedar bikin. Pak Bupati menjawab, diantaranya adalah beliau menjanjikan, mudah-mudahan ini menjadi kebijakan, bahwa nantinya produk ini diwajibkan dikenakan oleh ASN pria seluruh ASN di Kabupaten Tanah Laut pada pelengkap busana sasirangan di hari Kamis. Nah, itu yang kabar gembira yang saya kabarkan juga, semakin menambah semangatnya. Tetapi bukan itu dulu, tetapi saya minta teman-teman bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang bisa Anda pikirkan, yang bisa sampean angkat teman-teman IKM ini untuk mengangkat karakter tanah laut, sehingga keinginan Pak Bupati menjadi keinginan kita, menjadi kebutuhan kita, menjadi keperluan kita. Ini yang paling dasar yang harus kita tanam dulu. Jadi tidak buru-buru keekonomiannya begitu. Itu yang intervensi yang paling saya mau katakan memakan waktu lama. Betul sekali. Jadi komunikasi, ekonominya bonus ya, ekonomi. Bonus. Pada akhirnya bonus. Ya, di antaranya dikenakan tadi. Dan ini sebenarnya teman-teman di Dekranasda, tim promosi kita juga melaporkan kita akhir-akhir tadi, seminggu berlalu setelah kita komunikasikan ke publik gitu kan, setelah selesai pelatihan sudah banyak yang order ini, banyak order sekali. Tetapi kami tahan dulu. Kita semuanya ingin biar Kopiah ini diberi nama Pak Bupati dulu, ditasmiahi dulu, baru nanti silahkan nunggu di launching ya. Iya, di launching oleh Pak Bupati. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal di malam Senin nanti begitu di event AFR kolaborasi. Oh iya. Dan memang ya kalau kita bayangkan ya, ini mungkin segi ekonomi ya, kita bayangkan kalau hari Kamis harus ASN harus pakai ini, ada beribu-ribu nih Pak yang bakalan orderan nih Pak. Jadi kita bisa bayangkan nih perputaran ekonominya nih luar biasa. Iya, luar biasa, dan keren juga nih. Dan kalau saya lihat nih Pak ya, menurut saya nih Pak ya, ini adalah mungkin kolaborasi antara penjahit dan pengrajin Pak. Pengrajin tidak mungkin bisa mungkin menjahit ya, penjahit mungkin belum pasti juga untuk mengerjakan seperti ini. Jadi bagaimana nih dari Disnakrin menyatukan pengrajin dan menurut saya ini pengrajin dan penjahit ini tidak bukan hanya penjahit doang nih, karena ini ada handmade-nya juga kan. Jadi bagaimana nih mengkolaborasikan mereka dalam membina mereka? Ya, jadi saya pikir bukan bagaimana Disnakrin menyatukan ini ya. Saya mau tanya Mas Faru saja ini. Bagaimana Mas Faru dan teman-teman IKM kok mau menyatu ini? Kenapa? Asik. Oke.
itulah saktinya Disnakerin kalimat gitu ya. Karena terus terang Pak Masturi secara pribadi dan Disnakerin secara lembaga apa Pak itu Pak? Institusi ya. Selalu mewadahi kita atau menjembatani kita atau mengapresiasi kita sebagai pengrajin atau crafter di tanah laut. Jadi ada berbagai macam kegiatan, bahkan di awal dulu waktu cerita masker Pak ya, waktu pertama-tama sudah konsepnya seperti ini. Pengrajin, penjahit dan pebisnis itu dikolaborasikan. Bagaimana caranya perputaran ekonomi kita di kita aja, maksudnya di tanah laut, atau kata Pak Mas itu gelianan Pak ya. Iya. Nah, gerakan belanja, gerakan membeli punya teman. Olahan teman. Nah itu tadi. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini atau kegiatan bisnis ini, semua pengrajin kita ini luar biasa ya. Mereka tidak ada kalimatnya ego. Betul. Jadi mereka lebih mementingkan kerja gotong royongnya. Karena memang dasarnya ini adalah untuk kemajuan bersama. Misalkan penjahit dengan skillnya, bagaimana cara menjahit ini supaya rapi dan tidak kelebihan bahan. Nah disitulah fungsinya penjahit untuk menjelaskan ini kain seharusnya ini untuk pengrajin bikin motifnya seperti ini, karena potongan-potongan itu nanti di desainer atau di penjahit. Jadi pengrajin kita bisa membuat yang seharusnya kain sasirangan itu standarnya 2 meter. Untuk kopiah ini 110 Pak ya, 110 cm. Nah itu adalah hasil dari kerjasama kita, informasi yang saling, itu yang salah satunya aja. Nah nanti ke depannya juga pasti ada kerjasama ke misalkan ke pengusaha-pengusaha yang lain untuk packagingnya nanti Pak ya ke depannya. Rencananya sampai ke sana kita. Nah, jadi ASEP ini yang luar biasa harus juga ya. Iya, alhamdulillah. Bekerja keras. Tapi kita pasti dalam setiap pelaku UKM atau setiap manusia ini pasti ada beda-beda karakter ya. Betul sekali. Bagaimana menyikapi, mungkin pasti ada lah di dalam di dalam ASEP ini yang egonya. Iya betul sekali. Bagaimana menyikapinya nih? Pasti ada nih. Ya. Kalau kita pengalaman kita berASEP selama di tanah laut, kalau memang ada ego, apalagi para karakter ini kan seniman sebenarnya. Ya seniman, mereka punya skill, bisa saya bilang skill atau aliran masing-masing. Kalau sudah berbicara untuk kebersamaan, mereka paham semua. Insya Allah. Itu mereka. Jadi bertahannya sebuah kegiatan ekonomi di crafter tanah laut ini karena tadi base-nya kebersamaan. Karena kita bukan untuk memajukan satu pengrajin di sini atau satu pengrajin di sana, tidak. Tapi kita bagaimana caranya pengrajin tanah laut maju sama-sama. Nah begitu. Contohnya kegiatan AFR ini adalah menjembatani kreativitas mereka, yang mana waktu tahun pertama kemarin, kan ini yang kedua ya. Tahun pertama itu kita lebih ke sasirangannya. Nah tahun kedua ini yang rencananya kita adakan tanggal 26 itu lebih ke ulin. Jadi nanti konsep stage kita atau panggung kita itu nanti ada ulin-ulinnya, nuansa-nuansa ulin. Nah begitu. Jadi perlahan, memang ini perjalanan yang panjang. Maksudnya perlu dukungan seluruh segala aspek dan baik dari pemerintahan ataupun IKM kita untuk sama-sama bekerja untuk kedepannya lebih baik gitu. Silakan Pak. Iya. Ada satu ini Mas Wahru, Mas Setiawan dan pendengar sekalian, ada satu filsafat ekonomi yang mau saya sampaikan di sini gitu, yang menegaskan kembali pertanyaan Mas Setiawan. Jadi spirit ekonomi berbagi itu harus ditanamkan kepada IKM kita, para pelaku usaha di Gambang Tanah Laut. Ketika kita menguasai gitu ya, menguasai dalam arti tanda kutip, maka kita akan berhenti, bahkan mati. Tapi bila kita berbagi, saat itulah kita sudah langsung bertumbuh. Nah, jadi ini yang kita tanamkan ke teman-teman ekonomi berbagi ini, bahwa ternyata A sampai Z tidak akan mungkin Tuhan akan meletakkan pada satu titik. Nah sampai Z itu akan tersebar ke titik-titik lainnya, ke person-person lainnya, dan ternyata kalau kita pertemukan di sisi lain, saya atau kita akan dibutuhkan orang lain, diperlukan orang lain, dan orang lain produknya akan kita perlukan melengkapi punya kita. Di sisi manapun mata rantai itu. Jadi ekonomi berbagi inilah yang kita tanamkan untuk menyatukan mereka. Kalau mereka ingin menguasai A sampai Z, yakin akan segera berhenti. Booming sebentar, dapat hasil banyak, tetapi setelah itu akan berhenti sampai di situ. Tetapi bila mau berbagi, itu akan semakin menumbuhkan. Ini yang kita tanamkan, sehingga
muncul gerakan membeli olahan teman itu. Hot ya. Ya, hot talak. Imong olahan tanah laut ya. Nah, Iya, hot ya. imung olahan tanah. diam lah. Kian tadi salah gerakan membeli ampun kawan loh, belianan tuh. Gelianan. Iya, karena kita ingin, kenapa kita katakan membeli olahan teman gitu. Ada kata olahan itu juga tidak lepas dari sebuah spirit agar warga kita tuh produktif. Kalau kita hanya gerakan membeli ampun kawan, bisa jadi nanti akhirnya 100% hanya punya kawan tapi bukan produk kawan. Nah, ini kita ingin bagi sisi keekonomian kita, kebanggaan kita sebagai warga Tanah Laut itu selain apa istilahnya menjual gitu ya, tetapi juga memproduk. Jadi produktivitas itu penting. Kalau kita punya produk, maka di situ adalah juga terkait dengan serapan tenaga kerja dan memperpanjang mata rantai ekonomi. Maka kita sebut olahan. Jadi kita ada semangat berolah. Ya, kalau di rumah tuh bila di keluarga tuh ada yang berolah wadai, kira-kira bisa menghemat uang belanja juga gitu. Iya, betul, Pak. Bisa berolah-olah itu memperpanjang hidup kita itu ya. Ini ada WhatsApp nih Pak, langsung aja ya kita Siap. bacakan ya. Ijun dibudurin bungkuk nih Pak. Oke. Katanya langsung aja nih Pak, to the point aja nih. Belinya di mana? Gitu aja Pak. iya. Gitu Ngobrol sama langsung. Mas Turi. Masyarakat biasa Pak. Mas Fahru aja nih. Masyarakat biasa nih Pak. Sisi ininya, kalau sisi ekonominya Mas Fahru dan teman-teman, silakan Mas Fahru. Oke, ini rencananya karena launchingnya masih di depan, kita difokuskan kesepakatan bersama kemarin belinya di Disnaker Pak ya. Di Dekranasda. Dekranasda, ya, di maaf, samping Polres Tanah Laut. Nah, di Dekranasda Kabupaten Tanah Laut ya. Dekranasda Kabupaten Tanah Laut di samping Polres. Nah, di situ nanti bisa untuk membelinya secara langsung ataupun pesan. Iya, di situ. Order dulu ya. Iya. Kami dari dinas juga akan mensosialisasikan list 32 pengrajin itu nanti. Jadi di Dekranasda ataupun langsung ke 32 pengrajin boleh saja. Harganya insya Allah sama. Gitu. Kita komitmen Iya, sama. benar. Ini bagian dari ekonomi berbagi tadi. Iya. Bila yang mudah menjangkaunya ke kantor Dekranasda, showroom atau pusat promosi di Dekranasda, termasuk di pusat promosi tambang ulang. Iya, betul Tambang sekali. ulang. Nanti akan kita taruh di sana. Jadi lokasi tempat penjualan secara physically di dua itu. Tetapi kalau ingin teman-teman kontak langsung ke pengrajin, setelah launching Dinas Tenaga Kerja akan merilis 32 ya, Iya. 32 yang kemarin ikut pelatihan itu untuk bisa kontak langsung, atau bahkan mau melihat tempat produksinya silakan. Betul Pak. Bahkan bisa order request Pak ya. Maksudnya mau motifnya nanti. Warna apa? Iya, warnanya warna apa? Mungkin nanti sama, kan ada komunikasi sama pengrajin itu nanti Pak. Iya. Nah, ini salah satu juga menegaskan kembali pertanyaan Mas Setiawan tadi. Bagaimana bisa menyatukan pengrajin dengan penjahit begitu ya? Iya Pak. Ada di proses tadi yang saya katakan, proses 1 sampai ke 7 tadi itu. Ada di tahap ke berapa? Ke 5 atau ke 6, saya nggak ingat itu. Iya. Kita termasuk orang yang memaksakan diri bahwa produk kain sasirangan ini dibikin peci. Karena ternyata pada akhirnya ketika diproses, motifnya sasirangan hilang. Karena kebetulan motif yang besar ya, Iya, motif betul. rapat, bukan motif kecil, sehingga ketika dipotong-potong hilang karakter sasirangannya. Ya, akhirnya terjadi diskusi. Akhirnya teman-teman IKM bisa menyimpulkan sendiri. Ternyata untuk membuat kain sasirangan untuk dikenakan sebagai busana baju dengan dikenakan untuk kopiah itu akan menuntut karakter motif yang berbeda. Motif sama tapi dimensinya berbeda, ukurannya berbeda. Jadi akhirnya ditemukanlah nanti para pengrajin akan mendedikasikan kain untuk peci, berarti ukurannya harus sekian. Motifnya harus karakternya lebih rapat. Karena kalau dipotong di mana saja nggak hilang. Iya. Nggak hilang. Nah, ini juga bagian dari proses berlatih kemarin ya Mas Fahrullah. Akhirnya bukan hanya sekedar menemukan bentuk, tetapi mengkolaborasikan pengrajin sasirangan dengan penjahit. Nah, itu tadi. Penjahit mau motong sembarangan, ternyata teriak teman-teman pengrajinnya, Pengrajinnya, iya. hilang Pak jadinya kalau Iya. sekarang gitu kan. Garis-garisnya. Garisnya, karakternya, motifnya jadi hilang. Akhirnya ada kekhasan, tidak semua motif sasirangan itu bisa diaplikasikan di peci. Walaupun ya bisa kalau dipaksakan, tapi karena ujung-ujungnya saja lalu makna motifnya jadi Hilang. berkurang. Nah, ini khasnya juga salah satunya mengkombinasikan penjahit dengan
pengrajin pengolah sasirangannya tadi. Ya, jadi khas ya untuk kainnya itu khusus. Iya, Sebenarnya khusus. dia khususkan Iya. karena mungkin motifnya harus rapat Betul. ya untuk menghilangkan untuk tidak menghilangkan motif. Kalau mungkin kalau seperti biasa kain biasa ya langsung bikin pasti yang garisnya ke belakang. Iya, Oh, gradasinya oke. tidak kelihatan kan. Iya, itu tadi mungkin yang harus kolaborasi yang luar biasa dari pengrajin dan penjahit. Mohon ya. maaf juga kalau teman-teman para pendengar sekalian mengamati beberapa bulan yang lalu Pak Bupati memakai peci yang yang khas ini, saya nggak nyebut namanya ya, belum dapat peci yang ini aja ya, kopiah yang ini itu imamahnya belum kelihatan. Itu masih belum waktu itu belum yang versi ke-7 ya. Iya. Imamah yang bagian depan laung yang kita modifikasi itu nggak kelihatan karena warna dasar dengan imamahnya sama. Iya, Sama. Jadi sepintas kalau dilihat tidak ada imamahnya itu karena warna itu tadi. Nah, itu salah satu contoh yang pendengar sekalian bisa amati di Facebook Pemda Tanah Laut. Pak Bupati sering mengenalkan itu masih yang kain untuk baju digunakan untuk peci. Betul. Tapi itu pun sudah menggambarkan sesuatu yang mengundang penasaran apalagi ditambah lagi nanti tadi kekhasan kainnya didedikasikan khusus untuk Betul. kopiah atau Prototipenya itu Pak. iya prototipe. Iya betul. Jadi ini sulit sebenarnya sih ya, bukan pekerjaan gampang nih sebenarnya kalau ini nih karena kainnya khusus juga dan juga motif-motifnya harus pas ya dengan harus rapat tadi dengan kopiah. Baik dengar Tumorang FM di pagi hari ini tadi Bang Ijun di Duan Bungkuk. Jadi nanti bisa Anda membeli langsung. Apa sekarang sudah ada Pak? Udah ready? Sudah di Grandas sudah Pak? Iya, tetapi kami akan jual mulai hari Senin. Setelah mulai hari Senin, malam Senin di launching Seninnya sudah bisa dibeli Pak ya. mungkin nomor HP-nya teman kita Boleh di Dekra. ya Mbak Ulan. Kalau showroomnya kalau mau Iya. dibacakan Nah, mungkin juga bisa dibacakan Pak. Bisa Oke. dibacakan. kepada Mas Yuni tadi ya. Mas Ijun ya? Mas Ijun. Mas Yuni yang di sebelahnya Pak. Ponakannya tuh. Oke, mungkin yang jauh bisa kontak dulu apakah Dekra tersedia atau enggak, atau mau tanya-tanya barang lain ke Mbak Ulan ya Pak ya. Iya. Nah di situ Mbak Ulan selalu stay di Dekra Nasda kita di nomor 0822 0822 5471 5471 8834. 8834. Sekali lagi Pak Faru. Oke, kita ulangi ya. Cocok ya jadi penyiar saya. Asik Atau jadi petugas, suaranya juga udah oke nih Pak. atau jadi petugas bandara nih. Honornya cocok nggak? Aduh Itu Pak. Aduh. Oke, kita ulangi 0822 822 5471 5471 8834. 8834. Mbak Ulan. Mbak Ulan ya. Oke. Aduh cewek lagi ya. Oke, cewek. Oke Mbak. Iya. Ceweknya. Iya, oke dong. Tugas Dekra oke dong. Canda ya. Iya, iya Bang Ijo tadi yang sudah bergabung ya. To the point nih, beli di mana? Oh gitu aja. Jadi bisa ke Dekra Nasda atau mungkin kalau ingin kontak version dulu bisa di 0822 5471 8834. Iya, rekan-rekan FM. Namun kita harus menunggu tanggal 26 Desember ya. Betul sekali. Setelah di launching Bapak Bupati Tanah Laut. Waduh, penasaran sekali mungkin buat masyarakat Tanah Laut juga nih. Yang pasti ini bisa dikenakan baik itu di acara formal maupun non formal ya. Betul sekali. Iya, apalagi nanti di hari Kamis diharuskan nih ya. Ya mudah-mudahan Amin. saya tidak diberi saja. Bercanda Bang. Ini salah satu yang mengurangi ekonomi teman-teman jadinya nih. Serius kan bercanda ini? belakang layar. Baik dengar untuk FM nampaknya sudah 1 jam nih bersama kita tidak terasa. Ya, mungkin closing statement dari Pak Masturi hari ini baik untuk Bako UMKM di Tanah Laut tetap semangat dan juga untuk masyarakat Tanah Laut. Ya, waktu masih ada sedikit ya. Saya selain closing statement mungkin menambahkan sedikit Silakan, ada yang Pak, silakan, tertinggal tentang tadi terhubung Bapak Mas Setiawan juga menyinggung tentang formal dan informal. Jadi ada satu unsur yang memang membuat peci ini kopiah ini ada nilai yang coba ditanamkan. Mudah-mudahan nilai ini akhirnya hasilnya demikian ya. Yaitu pertama kopiah ini akan bisa dikenakan oleh segala usia, tapi pria ya, bukan wanita ya. Artinya dikenakan orang tua, anak-anak, remaja, itu nyambung semua, nyambung semuanya. Lalu dikenakan pada waktu
waktu formal atau acara formal atau tidak formal didorong waktu mengonsepnya seperti itu. Jadi walaupun dengan menggunakan kaos oblong saja, menggunakan ini nyambung saja. Apalagi mau digunakan dengan formal, baju formal, sirangan atau baju lainnya, harapannya nyambung juga. Ya, mulai ini nanti yang akan kita amati. Kalau ternyata nanti banyak anak-anak muda di angkringan ngopi-ngopi pakai ini walaupun pakai kostum kaos, itu berarti niat teman-teman konseptornya ini tercapai begitu. Nah, itu salah satunya. Jadi di formal maupun non formal acaranya dan di segala usia, tua atau muda. Kita nggak ingin nanti setelah pakai ini harus pada acara adat saja, pada acara pengantinan saja gitu. Tidak, insya Allah ini di waktu yang formal dan tidak formal dan di segala usia bisa nyambung. Itu salah satu. Nah, ini terakhir statement saya jelas saya terima kasih kepada para IKM Tanah Laut yang mau berpikir, mau menjadi IKM pembelajar untuk naik kelas. Itu yang pertama, itu yang saya harus apresiasi dan terima kasih. Dan juga terima kasih Pak Bupati tidak henti-hentinya selalu memotivasi kami, memancing kami begitu ya, agar tidak lengah dengan situasi dan tidak lengah dengan pasar begitu ya, dan lengah terhadap peluang yang ada di depan kita. Nah, ini juga kami sangat terbantu sekali dengan sesuatu yang selalu diingatkan oleh beliau dan tidak kalah penting pihak ketiga yang ketika kami mengalami keterbatasan, beberapa perusahaan membantu kami terus terang pelatihannya ini boleh saya ungkap di sini non budgeter karena selain refocusing dan sudah akhir tahun kami tidak memiliki sarana lagi untuk berlatih. Akhirnya banyak mitra-mitra kita yang membantu ini, tidak kurang 6 perusahaan membantu kita. Luar biasa. Jadi itu, dan terakhir juga stakeholder kami ASEPI yang mewadahi teman-teman pengrajin ya, dan kita juga ada komunitas baru yaitu teman-teman fashion. Mudah-mudahan nanti juga tumbuh dan bisa berlembaga seperti ASEPI, karena dengan adanya tumbuhnya lembaga-lembaga seperti itu akan memudahkan kami, memudahkan kami untuk menjangkau teman-teman di bawah. Kalau dinas langsung menjangkau saya pikir nggak cukup waktu, maka dengan teman-teman komunitas saya cukup menjangkau satu, itu bisa menjangkau ratusan teman-teman di bawah sana begitu. Nah, ini kolaborasi yang kita bangun dan ditentukan oleh hal itu. Saya pada kesempatan ini terima kasih ASEPI dan teman-teman komunitas lainnya, IKM, Pak Bupati, dan terakhir mari kita beli produk ini. Gerakan membeli olahan teman gitu ya. Olahan teman. Dan di dalam hati kita ada hotala, himong, rasa himong olahan tanah laut gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kepala Dinas Sekretariat Kabupaten Tanah Laut, Pak Masturi, dan juga Pak Faru yang sudah bergabung di Ketua ASEPI yang sudah hadir di studio. Dan tentunya mudah-mudahan ini memang ini suatu terobosan yang luar biasa ya, terobosan yang luar biasa. Nah, ada yang baru terus, ada yang baru terus berinovasi. Kalau kita mungkin kalau diam sejenak saja, diam saja kita akan ketinggalan. Betul ya. sekali. Betul sekali, apalagi di era seperti ini harus dituntut inovasinya luar biasa ya.